Di sebuah kampus yang terkenal dengan bangunan-bangunan kuno peninggalan zaman kolonial, beredar cerita-cerita mistis yang sudah melegenda di kalangan mahasiswa. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang suara gamelan yang sering terdengar di malam hari. Dina, seorang mahasiswi baru, tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita tersebut. Baginya, semua itu hanya bualan untuk menakut-nakuti mahasiswa baru. Namun, rasa penasaran membuatnya terlibat dalam sebuah peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, setelah selesai mengerjakan tugas di perpustakaan, Dina memutuskan untuk pulang ke asramanya. Perpustakaan terletak agak jauh dari bangunan asrama, sehingga ia harus melewati beberapa gedung tua yang terkenal angker. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan purnama menyinari jalan setapak dengan cahaya pucat. Saat Dina berjalan melewati gedung Fakultas Seni, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang lembut namun jelas. Awalnya ia mengira ada latihan dari mahasiswa seni, tapi kemudian menyadari bahwa ini sudah larut malam dan tidak mungkin ada yang berlatih di sana. Merasa ada yang tidak beres, Dina mempercepat langkahnya. Tapi suara gamelan itu malah semakin jelas dan seolah-olah mengikuti langkahnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Saat Dina berjalan lagi, suara itu kembali terdengar semakin dekat dan semakin nyata. Rasa takut mulai merayapi Dina, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengingat nasihat dari temannya Rini yang mengatakan bahwa jika mendengar suara aneh di kampus, jangan pernah menoleh ke belakang. Dengan berusaha keras menahan rasa penasaran dan ketakutan, Dina terus berjalan tanpa menoleh. Namun, ketakutannya mencapai puncak ketika ia tiba-tiba merasa ada yang mengikuti dari belakang. Langkah-langkahnya terasa berat, dan udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Dina bisa merasakan napas dingin di tengkuknya, seolah-olah ada seseorang yang sangat dekat dengannya. Akhirnya, Dina tak mampu menahan rasa takutnya lagi. Ia menoleh ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Seorang wanita berpakaian tradisional Jawa dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri belakangnya. Tangan wanita itu memegang saron, salah satu alat gamelan, dan mulutnya bergerak seolah-olah sedang menyanyikan tembang. Dina menjerit dan berlari secepat mungkin menuju asrama. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin jelas suara gamelan itu terdengar, seolah-olah hantu wanita itu ikut berlari di belakangnya. Ketika Dina akhirnya sampai di asrama, ia langsung terjatuh di depan pintu masuk, napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya gemetar. Suara gamelan itu tiba-tiba berhenti, tetapi rasa dingin dan rasa takut yang mendalam masih menghantuinya. Sejak malam itu, Dina tidak pernah lagi berani keluar sendirian di malam hari. Namun, hantu wanita itu tampaknya tidak berhenti mengikuti Dina. Setiap malam di kamarnya, Dina sering mendengar suara gamelan samar-samar, dan kadang-kadang ia bisa merasakan kehadiran sosok wanita itu di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Dina pun akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang penari gamelan yang pernah menjadi korban kekerasan di gedung Fakultas Seni bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, rohnya tidak pernah tenang dan terus berkeliaran di kampus, mencari seseorang untuk menemaninya dalam kesunyian abadi. Dan kini, tampaknya Dina telah terpilih untuk menjadi teman abadi hantu tersebut yang selalu mengikuti setiap langkahnya